Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dani Limonu. Saya dari kelas F Prodi S1 Manajemen Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas pengantar akuntansi saya, tepatnya pada materi bab 7 siklus akuntansi perusahaan dagang dan bab 8 jurnal khusus. Apa sih perusahaan dagang itu? Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Jadi, fungsi dari perusahaan dagang itu sendiri adalah sebagai jembatan antara konsumen yang membutuhkan suatu barang tertentu dan produsen yang menyediakan barang tersebut. Selanjutnya, apa saja sih akun-akun yang terdapat dalam perusahaan dagang tersebut? Nah, di antaranya yang pertama yaitu ada akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, akun beban pokok penjualan, akun potongan penjualan, akun retur penjualan, akun potongan pembelian, akun beban pemasaran, serta akun administrasi dan umum. Pada perusahaan dagang terdapat dua metode pencatatan. Yang pertama yaitu metode periodik. Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam suatu perusahaan dagang, di mana persediaan ini dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi. Sedangkan untuk metode yang kedua yaitu metode perpetual. Bedanya, persediaan barang ini dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun dijual. Beban pokok penjualan atau yang dikenal dengan BPP adalah harga barang-barang yang dijual selama suatu periode akuntansi. Dalam BPP ini terdapat dua beban lainnya. Yang pertama yaitu beban pemasaran dan yang kedua yaitu beban administrasi umum. Nah, beban pemasaran itu sendiri adalah beban-beban yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari perusahaan sampai ke tangan konsumen. Sedangkan untuk beban administrasi umum adalah beban-beban yang terkait dengan operasi kantor dan umum. Selanjutnya, kita beralih kepada materi beban angkut dan mekanisme pengiriman. Yang pertama, ada yang dikenal dengan istilah free on board shipping point. Adalah transaksi penjualan barang dagang di mana penyerahan hak kepemilikan barang tersebut dilakukan di gudang penjual. Sedangkan yang kedua yaitu ada yang namanya free on board destination. Bedanya yaitu penyerahan hak kepemilikan ini dilakukan di gudang pembeli. Dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, ada yang dikenal dengan nama potongan. Nah, potongan ini adalah fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Terdapat 3 jenis potongan. Yang pertama ada potongan tunai, yang kedua ada potongan pelunasan, dan yang ketiga ada potongan pemasaran. Selanjutnya, retur penjualan. Di dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang, ada situasi di mana pihak pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya karena berbagai macam alasan. Contohnya, ketidakcocokan warna, kerusakan produk, dan lain sebagainya. Nah, pengembalian barang inilah yang disebut dengan retur penjualan. Ayat jurnal penutup. Terdapat 4 langkah dalam menyusun AJP ini. Yang pertama yaitu menutup semua akun pendapatan, yang kedua menutup semua akun beban, yang ketiga menutup semua ikhtisar laba rugi, dan yang keempat adalah menutup akun dividen. Neraca lajur. Sebagaimana dalam perusahaan jasa, sebelum melakukan penyusunan laporan keuangan secara manual, terdapat alat bantu untuk membantu kita menyusun laporan keuangan. Itulah yang disebut dengan neraca lajur. Selanjutnya kita beralih kepada materi yang kedua yaitu jurnal khusus. Terdapat 4 jenis jurnal khusus. Yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian, yang kedua yaitu jurnal khusus penerimaan kas, yang ketiga jurnal khusus penjualan, dan yang keempat adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan pembagian keempat jurnal khusus ini. Yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian. Adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang kedua adalah jurnal khusus penerimaan kas, yaitu buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Yang ketiga yaitu jurnal khusus penjualan. Adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Yang keempat adalah jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atas berbagai keperluan, seperti pengeluaran untuk pembayaran utang, pembelian barang dagang secara tunai, maupun berbagai keperluan yang ada. Selanjutnya yaitu buku jurnal umum. Adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan dagang yang tidak dapat ditampung di keempat buku jurnal khusus, seperti pembelian peralatan kantor secara kredit dan lain
sebagainya. Dan yang terakhir yaitu posting. Posting adalah proses memindahkan semua akun-akun yang terdapat dalam buku jurnal ke dalam buku besar. Demikian presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.